Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar contoh soal yang pertama tentang debit dan asas kontinuitas fluida dinamis. Sebelah kiri ada rumus, sebelah kanan ada soal, ya. Supaya bisa menjawab ini harus hafal ini. Debit simbolnya Q, rumusnya volume dibagi waktu, atau juga Q sama dengan A dikali P, luas dikali kelajuan, ya. Kemudian asas kontinuitas itu adalah ketika ada pipa yang ukurannya berbeda, ini besar, ini kecil, dialiri suatu fluida, maka nanti tentunya akan berbeda kelajuan yang masuk sini dengan kelajuan yang masuk sini. Kelajuan P1 tentu beda dengan kelajuan P2, ya. Nah, maka dirumuskan dengan ini, Q1 sama dengan Q2 sama dengan A1 kali P1 sama A2 kali P2. Kenapa cuma segini? Karena di sini cuma ada A1 A2, ya. Kalau ada A3 maka tambah lagi nanti, ya. Nah, di sini disebutkan Q1 sama dengan Q2. Q itu debit, ya. Artinya debit pada setiap titik itu sama, ya. Jadi debit di sini itu sama dengan debit di sini, sama dengan debit di sini, sama dengan debit di sini. Ya, debit pada penampang besar itu sama dengan debit penampang kecil. Dengan catatan pipa ini tidak ada yang bocor, ya. Nah, kalau pipa ini berbentuk lingkaran, maka bisa kita modifikasi pakai rumus ini. Jadi diubah, ya, dengan rumus dimasukin nanti luas lingkarannya akan jadi seperti ini. P1 per P2 sama dengan D2 kuadrat per D1 kuadrat. Nanti kita lihat contoh soal yang kedua nanti, ya. Oke, kita lihat soalnya. Sebuah pipa panjang memiliki penampang. Penampang itu A, ya. Berbeda, ya, jadi beda penampangnya. 4 bagian. Nah, jadi ada 4 buah penampang. Luas penampang pipa berturut-turut pada bagian 1, 2, dan 3. Luas penampang A, ya, pada bagian 1 berarti A1, A2, A3 adalah 150. Berarti ini apa? A1. 100 berarti A2. 50 berarti A3. Paham? Berturut-turut. Berarti berurutan. 150 A1, 100 A2, 50 A3. Laju aliran air pada bagian 1. Laju. Mana laju? Laju itu sama dengan kecepatan. P berarti, ya, adalah 8 meter per sekon. Berarti ini simbolnya adalah P. P apa? P1. Karena pada bagian 1. Sedangkan pada bagian 4 adalah 4,8. Nah, ini adalah P4. Oke. Tentukanlah debit air. Debit simbolnya Q, ya, melalui keempat penampang. Keempat penampang berarti Q1, Q2, Q3, Q4. Ini dicari, ya. B, ditanyakan luas penampang. Luas mana simbolnya luas? A. Pada bagian 4 berarti A4, ya. C, laju air. Laju itu kecepatan. Pada bagian 2 dan 3 berarti P2 dan P3. Ini yang ditanyakan, ya. Paham, ya? Oke, sekarang kita jawab yang A. Debit air, berarti Q, ya. Nah, sekarang perhatikan, untuk mencari Q kita bisa pakai ini atau pakai ini, tergantung soal. Di sini yang diketahui apa? Diketahui adalah A. Kemudian diketahui P, ya, luas sama kelajuan. Bisakah kita pakai ini? Adakah di sini volume? Sini ada nggak volume? Tidak ada. Yang di sini di soal hanya ada luas, ya, dan kelajuan. Nah, berarti kita pakai rumus ini, ya. Tergantung soal. Maka di sini kita pakai rumus A dikali P. Ingat P kecil, ya. Ini P ini besar, volume. P besar ini volume. Kalau P kecil kelajuan atau kecepatan. Nah, sekarang debit siapa ini? Debit siapa ini? Apakah debit 1, debit 2, debit 3, debit 4? Kita lihat yang mana yang datanya lengkap. Lihat. Ini P1, ini A1. Nah, berarti kita bisa cari debit 1.
Debit 1 adalah A1 kali P1. Kenapa nggak debit 2? Kenapa nggak debit 2, Pak? Q2 misalkan A2 P2. A2 ada nggak di sini? A2-nya ada. Mana A2? Ini A2 ada, tapi P2-nya nggak ada. Jadi nggak bisa pakai data ini. Ya. Jadi kita pakai data yang lengkap. Yang lengkap adalah A1 sama P1. Maka cari debit 1 dulu. Ya. Nah, masukin angkanya di sini. A1 adalah berapa tuh? 150, ya. Nah, ini cm persegi ini. Kalau kita mau ubah ke meter persegi jadi berapa? 150 kali 10 pangkat minus 4, ya. Jadi cm persegi itu ke meter persegi itu dibagi dengan 10.000, ya. Nah, jadi 150 kali 10 min 4 ini A1 dikali kelajuan 1. Mana kelajuan 1? Nih 8. Nah, berapa tuh? 1200 kali 10 min 4. Itu artinya berapa? 0,12, ya tah? 0,12 meter kubik per sekon. Ini adalah Q1. Ya. Ini adalah Q1. Lalu Q2-nya gimana, Pak? Nah, kita kembali ke konsep awal ini. Ya. Lihat di modul yang sudah Bapak bagi. Jadi Q2 itu konsepnya apa? Debit pada setiap titik itu sama. Ya. Jadi Q1 itu sama dengan Q2, itu sama dengan Q3, itu sama dengan Q4, sama semua nilainya. Sama dengan 0,12. Ya. Ini betulkah 0,12 ya? 8 kali 150 berapa? 0,4, pas ya, 1200 ya. Kali 1, 2, ya 0,12 meter kubik per sekon. Jadi dipahami? Jadi debit ini ya, kalau sudah dapat satu buah debit, maka yang lain pasti sama. Asal nggak bocor pipanya, ya. Nah, nomor A selesai. Nomor B. Ya, ini nomor A ya. Sekarang nomor B. Luas penampang bagian A, bagian 4, berarti A4 ya. Nah, sekarang untuk mencari luas penampang A4, maka kita pakai rumus debit Q4 sama dengan, ini lihat nih, A4 kali P4. Nah, ya kan? Kan Q4 sudah ada. Q4 kan 0,12. Q4 0,12, Q3 0,12, Q2 0,12, Q1 0,12. Nah, tinggal diganti nih. Jadi A4 dikali P4. Balik ke rumusnya, mencari A4 gimana? A4 adalah, ayo gimana? Misal, ini banyak yang nggak bisa nih. Misalkan gini, 6 sama dengan X dikali 2. Berapakah X? Berarti X itu sama dengan 6 bagi 2, sama dengan 3. Ini berarti 3. 3 kali 2, 6. Berarti ini sama juga nih. A4 adalah Q4 dibagi dengan P4. Ya. Ini P kelajuan ya. Nah, udah. Masukin angkanya. Q4 berapa? 0,12. P4 berapa? Kelajuan pada 4. Ada sudah di sini mana? Nah, ini 4,8. Ini berapa tadi? 0,12. Ini adalah 4,8. Nah, berapa tuh? Saya senang pakai notasi ilmiah. 12 kali 10 min 2 dibagi dengan 48 kali 10 pangkat minus 1 misalkan, ya. Berapa tuh? Berarti 0,12 bagi 48 kan 0,25 kali 10 pangkat minus 1 ya. Betul kah? Ya. 0,25 kali 10 pangkat minus 1 berarti adalah 0,025. Ini satuannya adalah A meter persegi, ya. 12 bagi 48 itu 0,25 loh ya.
min 2 ini kan min 1 nih, naik ke atas jadi positif 1 dia. Jadi min 2 tambah 1 min 1, berarti 0,25 kali 10 min 1. Nah ini geser komanya ke kiri karena min 1, berarti 0,025 meter persegi. Kalau kita ubah ke cm persegi jadi berapa? Kalikan 10.000, berarti berapa? 250 tuh 250 cm per persegi ya. Cek ya kalau saya salah. Nah selesai nomor B. Nah, C lagi, laju air, berarti P ya. Nah, C P2 dulu. Nah P2, untuk mencari P maka gunakanlah P2, gunakan rumus debit 2. Debit 2 adalah A2 kali P2. Nah tinggal dibalik, berarti P2 adalah, ayo berapa? Q2 per A2. Nah Q2 nya berapa? 0,12 dibagi dengan A2 nya, mana A2? 100 cm persegi, berarti 100 dikali 10 min 4. Ingat ini diubah ke meter persegi ya. Berarti sini berapa nih? Ini 12 kali 10 minus 2 ya, dibagi dengan, ini Bapak ubah jadi 1 kali 10 pangkat minus 2 ya. Ini kita belajar sudah notasi ilmiah. Berarti hasilnya adalah 12. Ini min 2 habis ya, habis jadi 12 meter kubik per sekon. Tanyakannya apa? Meter per sekon. Nah ini P2 masih nih, sekarang P3 lagi. Nah di mana P3 ini? Habis tempatnya di sini ya. P3 itu berarti sama dengan ini. Berarti kalau P3 adalah Q3 dibagi dengan A3. Nah, Q3 0,12. A3 adalah, mana A3? Bagian 3 ini. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3 50. Berarti 50 kali 10 min 4 ya. Berarti sini 12 kali 10 min 2 dibagi dengan berapa nih? 55 kali 10 pangkat min 3 saya ubah. Nah sekarang 12 bagi 5 berapa ya? 12 bagi 5 2, 10 2 2,4 berarti ya. Berarti sini 2,4 kali 10 pangkat 1. Berarti sini min 2 min 3 ya, 1 ya. Berarti sama dengan 24 meter per sekon. Inilah dia hasilnya. Nah, bisa dipahami? Memang perlu keahlian dalam mengkonversi ya. Kalau nggak dikonversi gimana Pak? Bisa juga ya, nanti di belakang berkonversi boleh. Oke, semoga paham. Jika tidak paham silahkan tinggalkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.